Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisrina Aida dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang satu bidang yang paling penting di dunia kerja, yaitu psikologi industri dan organisasi. Kenapa penting? Karena kita cepat atau lambat bakal merasakan bagaimana rasanya bekerja di suatu perusahaan. Entah itu di perusahaan negeri, perusahaan swasta, bahkan sampai ke instansi pemerintah. Nah, sekarang banyak kan perusahaan-perusahaan di dunia yang menerapkan satu cabang ilmu ini. Kenapa? Karena untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya itu sendiri. Nah, selain itu juga, cabang ilmu ini adalah sebagai proses seleksi karyawan untuk memberikan motivasi kerja dan memberikan peningkatan produktivitas di perusahaannya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan psikologi industri dan organisasi itu? Menurut American Psychological Association atau APA, psikologi industri dan organisasi itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja maupun organisasi. Nah, psikologi industri dan organisasi ini atau PIO berfokus pada kelompok, individu atau organisasi itu sendiri yang terdapat untuk memecahkan masalah yang ada di dunia kerja. Secara garis besarnya, tujuan PIO ini adalah memahami perilaku manusia, ya, baik secara struktur organisasi, norma-norma sosial, gaya kepemimpinan maupun organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Nah, selanjutnya ada bidang utama di psikologi industri dan organisasi itu ada 7. Yang pertama, Assessment Center. Assessment Center ini adalah proses penilaian kompetensi karyawan melalui tes psikologi atau tes psikotes seperti wawancara atau interview dan simulasi kerja. Kemudian ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini adalah untuk menentukan apakah seorang kandidat sesuai kriteria perusahaan atau tidak. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem kerja, misalnya menata ulang struktur organisasi dan merancang program untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Keempat, ada kehidupan kerja. Kehidupan kerja ini berfokus pada kepuasan dan kesejahteraan karyawan agar produktivitasnya meningkat. Nah, selain itu juga ada pelatihan. Pelatihan ini juga menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan serta mengevaluasi sejauh mana pelatihan tersebut bermanfaat. Selanjutnya ada ergonomi. Ergonomi ini untuk merancang alat kerja atau lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung performa karyawan. Tujuannya untuk keselamatan, kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini adalah untuk membangun sistem penilaian yang adil dan objektif untuk membantu karyawan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya ada manfaat psikologi industri dan organisasi bagi perusahaan. Yang pertama ada perekrutan yang lebih efektif di mana ini membantu perusahaan dalam menyusun metode seleksi karyawan yang fokus pada kecocokan, keterampilan, pengalaman, dan nilai kandidat dengan budaya perusahaan. Misalnya, membuat pertanyaan wawancara yang menilai kreativitas, kerja tim, etika, dan kontribusi terhadap pelanggan. Yang kedua ada kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan ini juga membantu perusahaan memahami tingkat kepuasan karyawan lalu memberi rekomendasi perbaikan seperti program work-life balance agar karyawan lebih sejahtera dan produktif. Yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas, yaitu membantu mengidentifikasi cara agar karyawan bisa bekerja secara efisien, misalnya dengan memberikan strategi kerja untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan hasil kerjanya. Selain bidang-bidang utama tadi, psikologi industri dan organisasi ini juga berperan penting dalam perencanaan karir, keseimbangan kehidupan kerja, dan peningkatan kesejahteraan psikologis di tempat kerja. Nah, PIO ini juga membantu organisasi memahami bahwa karyawan
bukan hanya sumber daya saja, tapi juga manusia punya kebutuhan emosional dan sosial. Nah, seorang psikolog Pio ini juga bekerja di berbagai tempat seperti perusahaan, lembaga konsultan, instansi pemerintah maupun di bidang akademik. Nah, mereka juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mengurangi stres kerja yang bisa mempengaruhi performa. Nah, intinya psikologi industri dan organisasi ini membantu kita memahami bagaimana membuat tempat kerja menjadi lebih efektif sekaligus lebih manusiawi. Dengan memahami bidang ini, kita bisa belajar bukan hanya cara bekerja dengan baik saja, tetapi juga bagaimana bekerja dengan sejahtera. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.